Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kamu? Hari ini saya berharap kamu tetap selalu semangat untuk selalu mendengarkan segala diskusi kita tentang kehidupan yang merubah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya berterima kasih buat kamu yang selalu setia untuk mendengarkan dan menonton video-video saya, di mana saya membaca banyak testimoni yang begitu membangun dan bisa membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video. Nah, terima kasih juga buat Tuhan di dalam memberikan hikmat kepada saya dalam menyampaikan segala inspirasi yang ada dalam pikiran saya. Hari ini ada satu pembahasan yang begitu menarik. Kamu bisa mendengarkannya dari awal hingga akhir, hingga kamu memahami apa penyampaian dari pikiran dan inspirasi saya yang berasal daripada Tuhan. Nah, pernah nggak kamu berpikir kenapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin? Sebelum kita mendengarkan dan membahas video dan hal ini, saya seperti biasa, yuk kita berdoa untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau yang memberikan segala kesehatan, nafas kehidupan. Tuhan, kami mensyukuri atas apa yang Kau berikan dalam hidup kami hari ini. Sebentar juga kami belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah hikmat daripada-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Kami ingin petunjuk daripada Engkau, apa dan bagaimana kami bisa melakukan segala kehendak-Mu. Saat ini, buat mereka yang mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan berkatilah hidup mereka. Biarlah hidup mereka hari semakin hari semakin dibangun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah saat ini kami memulai dan menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan. Terima kasih Allah Bapakku. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita semakin berubah menuju ke arah kebenaran firman Tuhan. Nah, pernah nggak kita sebagai orang Kristen melihat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin? Saya ingin bertanya kepada kamu, kenapa orang bisa menjadi kaya? Mungkin ada sebagian yang menjawab, ya mungkin Mas Roni itu karena takdir. Dan menurut saya, jawaban itu adalah jawaban sesat. Loh, kenapa bisa sesat Mas Roni? Gini, kamu tahu nggak arti takdir itu sebenarnya? Dengarkan ya. Takdir adalah segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan segala sesuatu yang bisa kita rubah. Sampai di sini kamu sudah paham apa itu takdir? Contohnya, saat kamu lahir ke dunia ini, kamu dilahirkan sebagai laki-laki. Apakah kamu bisa merubah itu? Mungkin untuk zaman sekarang ini itu bisa dilakukan. Dan hal itu telah melanggar isi firman Tuhan. Atau mungkin kamu dilahirkan ya dengan keadaan tubuh yang pendek dan kamu ingin merubah, ingin menjadi tinggi. Itu adalah takdir hidup kamu. Tetapi saat kamu dilahirkan di dunia ini dalam keadaan miskin, itu bukanlah takdir. Di mana kebanyakan orang-orang kaya itu berawal dari kehidupan yang miskin dan terlalu terhimpit dengan keadaan ekonominya yang begitu miris. Nah, di situ mereka mencoba bagaimana cara merubah hidupnya. Kita sebagai orang Kristen terkadang berpikir kritis. Kenapa hidup saya seperti ini saja, tidak ada perubahan? Nah, hal ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana cara kita merubah kehidupan kita? Dan saya tidak ingin terlepas dalam satu ayat firman Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan
di dalam Matius 6 ayat 33, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Demikianlah tentang firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita. Dengan kata lain, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kata mencari yaitu menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Kita sebagai orang Kristen terkadang mau melakukan doa, tetapi tidak ada usaha. Sebaliknya, mau melakukan usaha tanpa dibarengi dengan doa. Ini yang perlu kita cermatin. Artinya, kita harus menempatkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini. Mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Dan Rasul Paulus menasihati, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita bisa berusaha menaati perintah Tuhan. Kita bisa juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada alasan lagi bagi kita sebagai orang Kristen untuk merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan kita, sebab semuanya pasti akan disediakan Tuhan. Nah, saya ingin mengajarkan bagaimana cara mengubah hidup kamu untuk bisa berubah dari yang mana mungkin keadaan kamu miskin, maaf atas perkataan saya, atau ya kamu ingin merubah hidup kamu menjadi orang kaya. Saya bertanya kepada kamu, apakah menjadi orang kaya itu dosa? Mungkin ada sebagian yang jawab itu dosa atau ya tidak masalah. Kalau menurut saya, menjadi orang kaya itu tidak dosa selama tetap memprioritaskan segala kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mentaati apa isi firman Tuhan, apa larangan-larangan kita, ingin menerima berkat dan menjadi orang kaya. Tidak ada salahnya menjadi orang kaya, dan Tuhan tidak melarang. Karena segala sesuatunya itu atas kelimpahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, sampai sini kamu sudah memahami apa yang saya sampaikan kepada kamu. Kebanyakan kita sebagai orang Kristen selalu mengeluh dengan keadaan kehidupan kita. Ya, tidak mau bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Mungkin kita melihat orang kaya itu, ya segala sesuatunya bisa terpenuhi dan menikmati apa yang dia dapatkan. Satu hal yang penting dan harus kita syukuri, apa yang kamu dapat hari ini? Coba pikirkan saat ini, di mana kamu dengan keadaan sehat dan beruntung bisa mendengarkan segala apa yang saya diskusikan, apa yang saya bicarakan untuk mengubah pola pikir kamu. Nah, saya ingin mengajarkan kepada kamu bagaimana agar kita bisa merubah hidup kita untuk menjadi orang yang kaya. Dalam arti, kamu bisa merubah hidup kamu di mana dulunya mungkin keadaan kamu yang serba kekurangan. Tapi jangan lupa, saat ini apapun yang ada dalam hidup kamu, coba belajar dulu bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur, kita telah merasakan segala pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Satu hal yang perlu kamu pikirkan saat ini yaitu kesalahan kita sebagai manusia. Mungkin apa yang ada dalam hati kita dan dalam pikiran kita itu yang mempengaruhi keadaan kita. Misalnya kita selalu mengeluh dan berpikir, kenapa hidup saya seperti ini saja? Setiap hari harus bekerja dan kadang-kadang merasa tidak cukup. Nah, coba tanamkan 3 hal ini dalam hidup kamu. Saya yakin banyak yang belum
pernah membuat video-video seperti yang saya sampaikan saat ini. Kamu ingin tahu apa trik itu dan apa usaha yang perlu kita lakukan? Pertama, coba dengarkan baik-baik ya. Segala pikiran kita dan perilaku kita itu dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan di mana kita berada. Pertama, coba perbanyak berteman dengan orang-orang kaya. Nah, maaf ya, saya bukan melarang kamu untuk berteman kepada orang-orang yang mungkin ya miskin atau ya tidak mampu. Saya ingin coba kamu berteman kepada orang-orang kaya. Kamu ambil satu ilmu daripada mereka, yaitu bagaimana cara berpikir mereka, bagaimana cara ubah hidup mereka. Mungkin saat ini kamu berpikir, ya tidak mungkin saya bisa berteman kepada orang-orang kaya sementara kehidupan saya seperti ini. Gini-gini, coba misalnya ya mungkin atasan kamu ataupun bos-bos kamu. Coba ambil waktu, misalnya saat-saat senggang kamu bisa berbicara bagaimana cara berpikir mereka, mungkin dalam menyimpan uang atau ya cara mereka merubah hidup mereka bisa seperti itu menjadi orang kaya. Karena hal ini mempengaruhi pemikiran kita. Semakin banyak kita berpikir tentang bagaimana bisa mereka seperti itu, kita akan tahu. Saya punya pengalaman di mana saat saya berteman kepada orang kaya, mereka mengajak saya makan. Memang berubah cara pandang saya terhadap orang-orang kita yang mungkin yang serba kekurangan. Di mana kebanyakan kita ya mengeluh dan mencari ya yang namanya rasa nyaman. Tetapi berbeda dengan seperti mereka. Mereka menganggap segala sesuatu yang mereka kerjakan, kalau mereka belum mendapatkan hasil, mereka tidak akan berhenti. Dan satu, cara pengelolaan uang berbeda dengan cara kita. Di mana terkadang kita bekerja hari ini ya mungkin cukup untuk 1 minggu. Tetapi berbeda dengan cara mereka. Mereka menyimpan uang, misalnya. Mereka mungkin bisa menyisihkan hasil dari apa yang mereka cari. Dan bisa mereka investasikan untuk kedepannya nanti. Karena kalau uang disimpan, itu tidak akan berkembang. Mereka bisa menginvestasikannya ke hal-hal yang mungkin bisa berkembang untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depannya nanti. Begitu juga cara mereka misalnya membeli makanan. Satu ilustrasi, ini saya dapat dari ya teman saya yang berwarga negara Chinese. Dia bertanya kepada saya, Roni, kalau kamu makan, kamu ingin misalnya makan seafood. Kamu ini kepingin banget. Tapi itu tidak sesuai dengan kemampuan kamu. Kamu memaksakan ingin memakan seafood, sementara pendapatan kamu ya mungkin bisa dibilang pas-pasan atau cukup untuk ini hari saja. Coba saat ini kamu belajar. Belajar ya bukan berarti kamu harus berhemat dalam makanan. Coba tahan dulu selera kamu untuk tidak memakan seafood. Misalnya, ya cukup dengan ala kadarnya makan biasa. Bisa kamu rasakan itu cukup dengan 1 kali seminggu. Tidak perlu tiap hari. Dan saya berpikir memang betul juga. Karena dengan cara ini melatih diri kita yaitu menahan segala ya mungkin keinginan-keinginan kita untuk memakan sesuatu yang mungkin di luar daripada penghasilan kita. Nah, dari situ saya mendapat inspirasi bahwa memang benar cara mereka mulai dari menyimpan uang, membeli makanan, dan itu mungkin cara pandang yang menurut saya bisa merubah hidup kita. Nah, itulah cara yang pertama, yaitu coba perbanyak. Kita berteman kepada orang-orang kaya. Bagaimana cara mereka bisa merubah hidup mereka, cara mereka bekerja, cara mereka menyimpan uang, dan bisa menginvestasikan segala penghasilan mereka untuk bisa merubah hidup mereka. Lalu, hal yang kedua,
Coba kamu lihat kehidupan mereka. Bagaimana mereka bisa merubah hidup mereka menjadi orang kaya. Coba kita pandang apa yang bisa kita lakukan pada kehidupan kita. Coba kamu lihat kehidupan mereka dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan kepada kita. Ada nggak hasilnya? Dari situ kita bisa berpikir bahwa memang apa yang dijalankan dalam hidupnya itu bisa berhasil. Segala sesuatu itu dipengaruhi pertama yaitu lingkungan. Karena lingkungan mempunyai peranan besar dalam kita untuk merubah cara berpikir kita. Lalu yaitu keluarga. Mungkin di dalam keluarga, ya, cara berpikir kita mungkin cara kita menabung, cara kita bekerja. Sebagian ataupun kebanyakannya salah didik kita mungkin. Sebagai saya orang tua mendidik anak-anak yang dari awal dibiasakan dengan memberi jajan. Ini adalah cara yang salah. Karena kebanyakan manusia setiap hari kepada anak-anak mereka selalu diberikan jatah untuk uang jajan. Cara ini adalah cara salah. Coba kamu berikan uang dan ajari mereka menabung. Dengan menabung, coba iming-imingi apa hasil dari tabungan mereka. Misalnya mendapatkan sepeda baru ataupun bisa jalan-jalan. Saat kamu bisa melatih hal ini dari kecil, saya yakin untuk kedepannya nanti dia tahu berinvestasi itu bagaimana, apa kegunaannya untuk kedepannya nanti. Cuma saat ini kebanyakan kita ya menanamkan hal-hal yang kurang mendidik kepada anak-anak kita. Membiasakan mereka memberikan uang saku untuk jajan mereka, mungkin saat mereka sekolah atau saat mereka liburan. Dan cara ini yang membuat mereka menjadi tidak tahu bagaimana berinvestasi untuk kedepannya nanti. Dari kecil kalau bisa diajarkan bagaimana mereka menabung. Dan kalau bisa, cara ajarkan bagaimana bisa mendapatkan uang dengan cara yang benar. Ya, misalnya ada keinginan anak-anak, mungkin bukan waktunya. Contohnya seperti anak saya ya. Dia ingin minta kepada ya mamanya, minta sesuatu yang bisa dijualnya di sekolah. Saya berpikir anak ini ingin belajar, ya namanya berdagang. Tapi saya tekankan kembali kepada dia. Kamu bisa melakukan itu, tetapi utamakan dulu tentang tujuan kamu. Ingin sekolah, pasti tujuannya itu belajar. Nanti ada waktunya saat kamu ingin mempelajari hal itu. Nah, hal-hal ini yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kita. Lalu, hal yang ketiga yang perlu kita tanamkan. 1. Biasakan diri untuk selalu menerima hal-hal yang baik. Kebanyakan kita sebagai orang Kristen lebih suka kepada hal-hal yang kurang mendidik. Contohnya, saat ini di mana ya semakin tinggi teknologi, maka kejahatan semakin banyak. Kita cenderung sebagai orang Kristen suka melihat hal-hal yang satu membentuk karakter kita. Ya, saya tidak melarang. Mungkin ibu-ibu yang terlalu sering menonton film-film, ya bisa dibilang sinetron, di mana karakter itu bisa membentuk kita sebagai ya mungkin seperti yang di sinetron tersebut. Ataupun anak-anak muda di mana selalu mementingkan ya kehidupan mungkin di sosial media, di Facebook, Instagram. Coba kurangi hal itu. Kalau bisa kamu hilangkan. Pikir, ambil satu perkara yang bisa merubah hidup kamu. Saya tidak melarang kamu untuk melihat hal-hal itu. Mungkin otak kita ini butuh yang namanya refreshing. Saya pun secara pribadi sering melakukan itu. Tetapi ingat, waktu tidak bisa putar kembali. Jangan kamu mengeluh sementara keadaan kamu untuk berubah menjadi yang lebih baik kamu tidak lakukan. Ini yang perlu kamu cermatin.
Kita cenderung sebagai manusia, otak kita selalu mencari yang namanya rasa nyaman. Sementara untuk merubah hidup kita, coba keluar dari zona nyaman kita. Cara berpikir kita, ya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena segala sesuatunya itu mulai dari ketekunan dan kedisiplinan diri kita. Di mana di dalam video saya mengajarkan bagaimana hidup yang disiplin. Bagaimana bisa kita merubah cara hidup kita, cara berpikir kita. Kamu bisa ulik kembali dan lihat video-video saya. Nah, itu cara yang perlu kamu tanamkan di dalam diri kamu. Coba, kamu lihat orang-orang yang sukses. Kamu lihat bagaimana cara berpikir mereka, cara pandang mereka. Kebanyakannya orang-orang yang sukses itu diawali dari kehidupannya yang miskin. Bukan berdasarkan keturunan mereka. Nah, coba saat ini kamu sudah paham bagaimana cara untuk melaksanakan hal-hal itu. Dan satu hal lagi, yang terakhir, yang perlu kamu tanamkan. Ini yang sangat penting. Yaitu kembali lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan tadi. Yaitu tetap memprioritaskan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Coba saat ini, saat kamu ingin melakukan usaha, saat kamu melakukan pekerjaan, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, apa yang perlu saya lakukan? Biarlah aku tetap bersandar dalam Engkau, selalu meminta pertolongan daripada Engkau. Dan selalu andalkan Tuhan dalam berbagai hal hidupmu. Saya yakin dengan cara ini, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, Tuhan akan berikan pada saatnya nanti. Kita sebagai orang Kristen harus meyakini segala sesuatunya itu berasal daripada Tuhan, bukan dari dunia ini. Dan segala sesuatunya itu adalah sebab akibat. Nah, ini yang perlu saya ajarkan kepada kamu. Apapun yang kita pikirkan, misalnya keadaan lingkungan kita, jika kita berteman kepada orang-orang miskin, maka cara pandang pikir kita akan seperti itu saja. Contoh hal kecil, mungkin ada orang pernah berkata, "Ya, Mas Roni, kok setiap hari kerja ya? Kan kerja itu tidak bisa membuat kaya, apalagi yang namanya makan gaji." Pernah nggak kamu merasakan seperti ini? Kalau kamu pernah, berarti kamu sama seperti saya. Cuma bedanya, saya ingin mengubah cara pandang itu. Ya, dengan cara memberikan inspirasi saya melalui video ini. Inilah satu rasa syukur saya di dalam saya berserah kepada Tuhan. Saya mendapatkan hikmat, di mana saya selalu mendengarkan atau menonton video-video yang bisa merubah hidup saya. Seperti ya Bill Gates. Mungkin melalui video ini juga saya melihat pagar kehidupan. Saya bisa berubah. Saya yakin percaya saat kamu mungkin melihat beberapa video saya. Ada nggak pernah kamu dapat teguran dari teman? Kok kamu berubah ya? Pernah nggak kamu merasakan seperti itu? Kalau kamu pernah, puji Tuhan, berarti kamu ada perubahan selama kamu mendengarkan video-video saya. Nah, sampai di sini saya berharap kamu sudah mengerti bagaimana pola pikir kita atau mindset kita untuk merubah hidup kita agar lebih baik lagi. Saya berharap dan berdoa segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah putus hubungan kita kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber hikmat dan pengetahuan bagi kita. Lalu ada hal yang terpaling terakhir yang ingin saya ajarkan kepada kamu. Segala sesuatu yang kita cari dan kita dapat, tidak lupa yang namanya memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Kamu bisa ulik di mana ayat firman Tuhan tentang segala untuk memberikan persepuluhan. Karena di video sebelumnya saya telah mengajarkan bahwa bersedekah itu sama seperti kita bernafas. Kamu mau nggak saat kamu bernapas, ya mengeluarkan nafas kamu itu atau menahan nafas kamu itu
Coba kamu lihat video-video saya sebelumnya, di mana dalam bersedekah itu sama dengan seperti bernapas. Nah, sampai di sini saya berharap akan terjadi perubahan dalam hidup kamu, menjadi lebih baik lagi. Doa saya dan impian saya untuk kedepannya, saya ingin belajar bagaimana saya bisa membuat hidup orang lebih berarti. Dan cakrawala pikirannya terbuka melalui inspirasi yang saya bagikan. Dan dengan cara ini saya pun ingin cara hidup saya yang lama, yang tidak begitu berarti, yang selalu menyia-nyiakan waktu. Nah, saat ini, saat kamu bisa melakukan ini, coba lakukan hal ini dalam waktu 3 bulan. Saya yakin dan percaya pasti ada perubahan dalam hidup kamu. Yuk, saat ini saya mengajak kamu seperti biasa mengakhiri dengan doa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Bapa, apapun yang kami rancangkan dalam hidup kami, biarlah terjadi atas segala kehendak-Mu. Karena Engkau yang punya kuasa dalam hidup kami. Berkati Tuhan, buat mereka yang mendengarkan segala kebenaran firman-Mu saat ini, biarlah perubahan terjadi atas segala apa yang mereka dengarkan dan mereka lakukan dengan berserah kepada Engkau selalu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur dan menutup segala apa yang kami diskusikan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baiklah, saya Roni yang selalu setia berbicara di telinga kamu. Saya berharap biarlah Tuhan yang menjamah hidup kamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.